Istana terus bersolek jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Minggu 20 Oktober 2024. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan. Situasi masih terlihat cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat personel gabungan TNI Polri juga sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personel. Bila dirinci, 6.757 personel itu terdiri dari 4.100 personel Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personel gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personel BKO dari Pemda. Selain itu, terlihat juga di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop berukuran besar yang bergambar Prabowo Gibran. Backdrop tersebut bertuliskan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. Di sisi lain, jelang pelantikan, Prabowo telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana dimulai pada Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024. Sementara itu, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex-calon Presiden Anies Baswedan menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Cak Imin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Keputusan ini diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meskipun demikian, Anies tetap menghormati pilihan Cak Imin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Sementara itu, Cak Imin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya, dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya, Jasilul Fawait, menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jasilul menekankan bahwa jabatan Cak Imin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Cak Imin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Cak Imin kini mengambil langkah yang berbeda, mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024.
Setelah hampir 5 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin mengumumkan rencananya seusai masa jabatannya berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024. Ma'ruf Amin mengatakan bakal kembali ke jalur dakwah dan memimpin pesantren. Dalam sebuah acara silaturahmi perpisahan di Auditorium Setwapres Jakarta, ia berbagi visi dan niatnya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat baik melalui pendidikan agama maupun politik. Ma'ruf mengungkapkan rasa syukurnya atas pengalaman selama di pemerintahan dan menekankan pentingnya peran pesantren dalam membangun karakter bangsa. Ia percaya bahwa pendidikan agama yang kuat adalah pondasi untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selain kembali ke pesantren, Ma'ruf juga akan mengambil peran baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam politik bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ma'ruf menyoroti bahwa politik dapat menjadi sarana untuk melakukan perubahan positif. Ia mengibaratkan politik sebagai jihad Islah, di mana upaya perbaikan bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Selama masa jabatannya sebagai Wapres, Ma'ruf telah terlibat dalam berbagai inisiatif sosial dan keagamaan, memperkuat dialog antar agama, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Pengalamannya di pemerintahan, menurutnya, akan menjadi bekal berharga dalam menjalankan tugas barunya di PKB dan dalam kepemimpinan pesantren. Ma'ruf juga menyampaikan harapannya agar generasi muda semakin aktif dalam politik dan dakwah. Dengan semangat yang baru dan misi yang jelas, Ma'ruf Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, yakni dengan fokus pada pengabdian dan kontribusi bagi masyarakat, baik di dunia pendidikan maupun politik. Tempat lain, saya kembali memimpin pesantren, saya berdakwah, dan saya ada tugas baru lagi. Saya kembali ke politik, karena saya jadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya jadi kiai dan politik. Itu pengabdian. Politik itu harus dimaknai sebagai pengabdian. Lalu saya menyebutnya politik itu jihad islahi. Jihad dalam arti perbaikan melalui jalur politik. Ya, untuk melakukan perbaikan, ada bisa melalui jalur dakwah, itu juga jihad. Melalui pendidikan, itu juga jihad. Melalui ekonomi, itu juga jihad. Melalui politik pun jihad. Kota Solo bersiap menyambut kepulangan Joko Widodo setelah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelang hari pergantian presiden yang jatuh pada Minggu 20 Oktober 2024, berbagai spanduk bertuliskan "Terima kasih Jokowi 2014-2024" telah dipasang di seluruh penjuru kota. Hal itu menciptakan suasana hangat dan penuh rasa syukur dari masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Surakarta, Tego Widarti, sebanyak 350 spanduk telah dipasang di jalur utama, mulai dari Bandara Adi Sumarmo hingga kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Tak hanya di kota Solo, pemasangan spanduk juga didapati di wilayah Jakarta. Pemasangan spanduk ini merupakan bentuk penghargaan atas kepemimpinan Jokowi yang dianggap berhasil dalam berbagai aspek pembangunan. Hal itu disampaikan salah satu relawan Jokowi, Wiwin Sapaan Akrab Tego. Ia mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan dukungan nyata dari relawan yang ingin menunjukkan rasa terima kasih atas segala jasa yang telah diberikan Jokowi kepada bangsa. Meskipun menjelang akhir masa kepemimpinan, muncul berbagai sentimen negatif di masyarakat, Wiwin tetap optimis. Ia percaya bahwa mayoritas rakyat masih menghargai kinerja Jokowi dengan banyaknya respon positif yang diterima. Diketahui, petugas keamanan juga telah bersiap untuk menjaga keamanan selama kepulangan Jokowi yang diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh masyarakat. Dengan segala persiapan yang matang, Kota Solo menunjukkan rasa bangga dan cinta kepada mantan presiden yang akan kembali ke kampung halamannya.
Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo, Jawa Tengah seusai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu 20 Oktober 2024. Badan ribuan relawan siap mengantarnya dari Istana Negara ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, mengonfirmasi bahwa relawan buruh sahabat Jokowi akan ikut serta dalam pengantaran tersebut. Relawan buruh sahabat Jokowi, Andi Gani, menekankan bahwa acara ini diselenggarakan secara spontan oleh berbagai organisasi relawan pendukung Jokowi. Setibanya di Solo, Jokowi akan disambut oleh relawan buruh sahabat Jokowi Jawa Tengah yang telah melakukan persiapan matang untuk menyambut kepulangan Presiden. Sebagai pendukung setia Jokowi sejak Pilgub DKI Jakarta, Andi Gani mengenang perjalanan mereka bersama, yakni termasuk saat Jokowi berjuang di Pilgub DKI 2012. Momen tersebut sangat berarti, terutama saat mereka merasakan perjuangan bersama, meskipun awalnya popularitas Jokowi tidak begitu baik. Andi Gani menjelaskan bahwa hubungan mereka sangat khas. Ia juga menceritakan beberapa kenangan berharga, seperti saat mereka pergi menonton konser rock bersama. Selain itu, mereka juga mengenang momen Jokowi dengan penuh hormat menjemput almarhum Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabinet Gotong Royong, Jacob Nuawea di bandara. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan persahabatan mereka. Dengan dukungan yang solid dari relawan dan kenangan indah yang mengikat, pengantaran Jokowi kali ini diharapkan menjadi momen yang mengesankan dan penuh makna. Di balik pemanggilan calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo, ada peran Teddy Indrawijaya, sapaan akrabnya Mayor Teddy. Ajudan Prabowo itu menelpon para tokoh politik, artis, hingga mantan atlet untuk datang menemui Presiden terpilih periode 2024-2029. Menteri dan wamen yang ditelepon Mayor Teddy ada Taufik Hidayat. Pebulu tangkis itu mengaku kaget saat ditelepon Mayor Teddy untuk menghadap Prabowo Subianto di kediamannya Kartanegara 4, Kebayoran, Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024. Taufik mengaku belum pernah komunikasi langsung dengan Prabowo. Dia mengungkap saat dipanggil Prabowo sebagai calon menteri, ex-Danjen Kopassus itu meminta Taufik untuk meningkatkan prestasi olahraga. Namun, dia tidak merinci apakah nantinya akan menduduki posisi Wamenpora Republik Indonesia. Nantinya Prabowo yang akan mengumumkan hal tersebut. Taufik bukanlah satu-satunya yang menerima telepon mendadak dari Teddy. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah juga mengalami hal serupa. Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengaku ditelepon Mayor Teddy untuk menghadap ke Prabowo. Raja Juli mengungkapkan bahwa ia diminta bergabung dalam kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia diberikan arahan membantu pemerintahan mendatang. Ia juga berdiskusi banyak hal dengan Prabowo, salah satunya berkaitan dengan kehutanan. Presenter televisi Niluh Puspa mengaku kaget ditawari masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Niluh telah mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Ia sendiri baru mendapatkan telepon dari ajudan Prabowo, Mayor Teddy, pada Rabu kemarin. Sebelumnya tidak ada sinyal-sinyal apapun dirinya akan ditawari masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Niluh memutuskan untuk bergabung setelah banyak pertimbangan. Namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut apa posisi yang akan dia tempati. Ia hanya memberikan clue bidang tersebut bisa ia lakukan. Niluh meminta masyarakat menunggu pernyataan resmi Prabowo. Presenter tersebut juga telah menandatangani fakta integritas. Sementara itu beberapa mobil para calon wakil menteri tampak meninggalkan Hambalang setelah pembekalan selesai. Tampak mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lojewik Paulus.